Siapakah Antikristus? Antikristus menurut Alkitab merujuk kepada individu roh atau sistem yang menentang atau menggantikan Kristus. Yohanes menegaskan bahwa sudah banyak antikristus muncul menandakan akhir zaman. 2 Yohanes 1 ayat 7 menyatakan, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai juru selamat. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Adalah singkatan dari Artificial Intelligence, yang dalam bahasa Indonesia berarti kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan ini merujuk pada kemampuan komputer atau mesin untuk meniru kecerdasan manusia, seperti belajar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Kecerdasan buatan ini dibuat untuk mempermudah kehidupan manusia. Namun, apakah kecerdasan buatan ini akan justru menjerat manusia untuk selalu mengandalkan teknologi dibandingkan Tuhan Allah? Ada banyak perdebatan tentang bagaimana di masa kini banyaknya kecanggihan teknologi yang membuat manusia tidak bisa membedakan apa yang nyata dan tidak nyata. Secara perlahan kecerdasan buatan ini banyak digunakan untuk hal yang tidak baik dan merugikan manusia. Lalu, apakah kecerdasan buatan ini berhubungan dengan antikris? Simak dengan baik penjelasan berikut ini. Nubuatan Yohanes mengenai antikris dalam kitab Wahyu 13 ayat 15. Mari kita fokus pada perkataan patung binatang ini, atau dalam terjemahan bahasa Inggris, the image of the beast. Jadi, apakah patung atau gambaran binatang yang dimaksud ini? Baiklah, kita akan kembali kepada ke-10 hukum Taurat Allah, dalam Keluaran 20 ayat 1-5. Allah berfirman, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di atas langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Jadi dengan jelas Allah berfirman kepada manusia untuk tidak membuat gambar, patung atau berhala dan sujud menyembah kepada benda itu. Kitab Yesaya 42 ayat 17, bunyi firman Allah, orang-orang yang percaya kepada patung pahatan akan berpaling ke belakang dan mendapat malu, yaitu orang-orang yang berkata kepada patung tuangan, kamulah Allah kami. Yeremia 10 ayat 14. Dijelaskan dengan sangat jelas bahwa tidak ada nyawa di dalam patung buatan tangan manusia. Kitab Habakuk 2 ayat 18-19 juga menyatakan hal yang sama, bahwa di dalam patung buatan manusia tidak ada roh di dalamnya atau tidak ada nyawa di dalamnya. Patung itu sama saja dengan benda mati. Dari beberapa kutipan ayat Alkitab tadi, dapat disimpulkan bahwa sejak zaman dahulu, manusia mulai membuat patung berhala, atau membuat baginya Allahnya sendiri untuk disembah. Dan hal ini membuat Allah di surga sangat murka. Berjalannya waktu dan perubahan zaman, pembuatan patung-patung berhala semakin berkembang seperti yang sering ditemukan di kota-kota Roma, Yunani, dan Mesir. Pembuatan patung tidaklah salah, tetapi ketika manusia sujud menyembah kepadanya adalah sebuah kesalahan dan dosa di mata Allah semesta alam. Dalam pembahasan patung di kitab-kitab Perjanjian Lama, selalu dikatakan bahwa benda ini tidak bernyawa, tetapi dalam kitab nubuatan di Perjanjian Baru, yaitu Wahyu, dijelaskan bahwa patung itu diberikan nyawa dan berbicara. Dalam penglihatan yang diterima Yohanes dijelaskan bahwa pada akhir zaman, patung binatang itu akan beroleh nyawa dan dapat berbicara. Tidak seperti pada sebelumnya, patung hanya benda mati yang tidak memiliki roh atau nyawa. Tetapi kali ini patung binatang ini memilikinya dan berbicara. Bahkan dapat membunuh manusia. Itulah yang sekarang kita kenal dengan kecerdasan buatan, atau disebut dengan AI. Perhatikanlah sekeliling kita, bagaimana kecerdasan buatan sudah semakin berkembang, dan apa yang akan terjadi pada tahun-tahun mendatang, akankah manusia menjadi penyembah buatan tangannya sendiri. Dalam Wahyu 13 ayat 16-18 dijelaskan bahwa akan ada masa di mana manusia hanya dapat membeli dan menjual apabila mereka memiliki tanda pada dahi dan tangan kanan mereka. Tanda tersebut adalah bilangan 666, bilangan antikris. Oleh karena itu baiklah kita berhati-hati dan berjaga-jaga, janganlah menerima tanda seperti chip untuk dipasang pada tangan atau dahi Anda. Tetaplah berdoa dan mendekatlah pada Allah. Kiranya Allah Bapa di surga meluputkan kita semua dari kedahsyatan akhir zaman.
Kiranya video ini dapat menjadi peringatan bagi kita semua untuk hidup berpegang kepada Allah. Kasih dan damai dari Allah Bapa, Tuhan kita menyertai kita sekalian.